Ya, ini sesi Q&A, mungkin kita langsung saja karena sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya di kolom chat Q&A. Jadi kita langsung saja dari pertanyaan pertama, ini dari Bapak Wilber Lois, ini saham BBRI, Harum, Elsa, dan Telkom. Kita lihat terlebih dahulu saham BBRI ya. Untuk saham BBRI, kita lihat bahwa pergerakannya, kami melihat secara pergerakan sih, pergerakan dari BBRI sudah kembali bergerak ke area uptrend ya, di mana kita lihat sini tren dari BBRI sudah bergerak naik kembali dengan dia berhasil sudah menembus area uji level DMA 21 dan nampaknya pergerakan hari ini kemungkinan akan cenderung bisa kembali menguat ya, di mana kalau kita lihat cara indikator dari stokastik yang pergerakannya juga masih terbilang positif ya, dengan pergerakannya masih menguat ke atas ya, dan kemungkinan pergerakan bisa melanjutkan ke area overbought-nya. Dan selain itu dari tingkat volume juga kalau kita lihat bahwa pergerakan tingkat volumenya ini sudah mencatatkan adanya aksi buy, sehingga kami melihat pergerakan dari BBRI saat ini masih bisa bergerak menguat hingga mencapai ke area resisten terdekatnya atau resisten pertamanya terlebih dahulu, yakni berada di level 4.820 untuk level resisten pertama. Dan jika misalkan pergerakannya mampu menembus area resisten pertama, maka kemungkinan pergerakan dari BBRI bisa melanjutkan penguatan hingga ke area resisten kedua, yakni berada di level area 4.880. Oke, kita lanjutkan. Pertanyaan berikutnya, yaitu Harum. Kita lihat Harum Energi TBK. Kita lihat bahwa pergerakan Harum ini pada perdagangan kemarin, pergerakan Harum bergerak turun ya, atau melemah 1,78%. Dan pergerakan Harum saat ini kalau kita lihat pergerakannya sudah mulai ada tanda-tanda jenuh beli. Hal ini terlihat di mana pergerakan dari indikator stokastiknya telah membentuk pola area dead cross ya. Dan pergerakannya juga sudah mulai adanya jenuh beli dengan kemudian sudah mulai turun ke area overbought-nya, sehingga kami menilai pergerakan Harum ini akan cenderung bergerak ke area koreksinya terlebih dahulu ya, atau bergerak koreksi terlebih dahulu hingga ke area supportnya yang terdekat, yakni berada di level area 1630 untuk level support pertama. Dan jika misalkan pergerakan menembus area support utama, maka kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan penurunan hingga ke area support kedua, yang ini berada di level 1600. Oke, selanjutnya kita lihat saham Elsa ya. Untuk saham Elsa, kita lihat bahwa perdagangan kemarin, Elsa ini berakhir ditutup penguat 1,81%, ditopang adanya aksi buy ya, terlihat dari pergerakan volume yang meningkat ya, dengan akumulasi buy. Dan saat ini pergerakan dari Elsa, secara pergerakan atau secara teknikalnya, ini pergerakannya sudah mulai bergerak di area uptrend ya. Dan kita lihat bahwa pada perdagangan 3 hari lalu tepatnya, di mana pergerakan Elsa ini telah membentuk gap up dan pergerakannya saat ini masih tertahan di area atasnya ya, di area resistennya atau gap up-nya. Dan nampaknya pergerakan Elsa kalau secara jangka pendek sih masih bisa bergerak menguat ya, namun pergerakan dari Elsa kami melihat akan terbatas di mana karena pergerakan Elsa ini sudah cukup tinggi sekali ya, melihat pergerakannya, sehingga kalau kita lihat pada hari ini Elsa mungkin masih bisa bergerak menguat hingga ke area resisten terdekatnya, yakni berada di level area 345 untuk level resisten pertamanya. Dan jika misalkan pergerakannya mampu menembus area resisten pertamanya, maka kemungkinan pergerakannya bisa lanjutkan penguatan hingga ke area resisten kedua, yakni berada di level 355. Namun jika misalkan pergerakan dari Elsa tidak mampu bergerak menguat, maka perhatikan untuk area titik supportnya, karena kemungkinan bisa saja bergerak turun
melihat di mana pergerakan dari Elsa ini sudah bergerak cukup tinggi sekali ya. Dan jika misal pada hari ini pergerakannya turunnya ke bawah dengan dia menembus area support trendline-nya, maka kemungkinan pergerakan juga bisa berada di area support terdekatnya terlebih dahulu, yakni berada di level area 325. Oke, selanjutnya kita lihat ada saham Telkom ya. Kita lihat untuk saham Telkom, kita lihat bahwa pada pagi hari ini Telkom bergerak dibuka menguat 0,26%, dan kita lihat bahwa pergerakan Telkom saat ini sedang menguji area level selanjutnya, yaitu di MA 90 ya. Setelah dia sempat berhasil menembus MA 21 dan 34-nya pada perdagangan kemarin, dan nampaknya pergerakan Elsa pergerakan saham Telkom pada hari ini kemungkinan akan cenderung bergerak menguat ya, melihat di mana pergerakan dari indikator stokastik ini sudah mulai menunjukkan adanya aksi buy ya, diikuti dengan pergerakan polanya yang sedang membentuk pola golden cross. Dan secara indikator MACD juga kami melihat bahwa pergerakan Telkom ini sudah bergerak atau masih berada di area positif ya, secara signal dan juga secara histogram MACD-nya. Sehingga kami menilai pergerakan Telkom saat ini kemungkinan bisa melanjutkan penguatannya hingga ke area resisten terdekatnya terlebih dahulu, yakni berada di level area 3.940 untuk level resisten pertamanya. Dan jika ia berhasil menembus area resisten pertama, maka kemungkinan pergerakan Telkom bisa bergerak melanjutkan penguatan hingga ke area resisten keduanya, yakni berada di level area 4.050. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Aris Sasmito mengenai saham ADMR, TPIA, dan MTEK. Kita lihat saham ADMR. Untuk saham ADMR, kita lihat bahwa pergerakan ADMR saat pergerakan trennya ya, secara pergerakannya bahwa ADM ini masih bergerak di area downtrend. Kita lihat secara pergerakan teknikal secara jangka menengahnya, di mana pergerakan ADMR masih bertahan di area downtrend, dan nampaknya pergerakan hari ini masih cenderung bergerak turun kembali ya, melihat dari tingkat volumenya yang masih melakukan aksi sell, diikuti dari indikator stokastiknya yang di mana pergerakannya saat ini masih berada di area oversold ya, tertahan di area oversoldnya, dengan dia pergerakannya membentuk pola dead cross juga ya. Dan nampaknya pergerakan ADMR pada hari ini masih cenderung bergerak melemah ya, melanjutkan pelemahannya, dan belum ada tanda-tanda pergerakan ADMR mengalami penguatan ya, sehingga kami melihat pergerakan ADMR secara pergerakannya masih akan cenderung bergerak turun hingga ke area support terdekatnya, yakni berada di level area 1235 support pertamanya, dan jika yang menembus area support pertamanya, kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan penurunan hingga ke area support kedua, yakni berada di level area 1195 ya, untuk titik support keduanya. Oke, kita lanjutkan selanjutnya, ini ada TPIL. Untuk saham TPIA, kita lihat bahwa perdagangan hari ini TPIA dibuka menguat 1,34%, dan nampaknya pergerakan TPIA pada pagi hari ini akan cenderung bisa bergerak menguat, di mana pergerakan hari ini terjadi adanya aksi
aksi buy ya oleh investor ya, sekarang tingkat volumenya yang sudah mulai menghijau ini menandakan bahwa pergerakannya ada akumulasi buy ya oleh investor. Dan selain itu dari tingkat indikator stokastik juga kalau kami melihat bahwa pergerakan TPA ini juga sudah mulai bergerak naik ke atas dengan dia berhasil membentuk pola gaduhan pada hari ini dan pergerakan juga sudah mulai melewati garis area oversold-nya ya. Dan kita lihat bahwa pergerakan dari TPA sudah mulai ada tanda-tanda mulai penguatan sehingga pergerakan TPA secara jangka pendek kami melihat masih akan cenderung bisa bergerak menguat ke area titik resisten terdekatnya terlebih dahulu, yakni berada di level area 2280 untuk level resisten pertama. Dan jika misalkan pergerakannya mampu menembus area resisten pertama, maka kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan penguatan hingga area resisten kedua, yakni berada di level area 2310 ya. Nah, untuk area titik supportnya juga tetap kami berikan. Jika misal kemudian TPA tidak mau bergerak mau, maka perhatikan area supportnya, yakni berada di level area 2240. Oke, selanjutnya kita lihat saham MTEK. Untuk saham MTEK, kita lihat bahwa pergerakan MTEK saat ini masih cenderung bergerak turun ya, di mana kalau kita lihat tren MTEK ini masih berada di area downtrend ya, dan pergerakannya belum ada tanda penguatan, melihat di mana secara volumenya masih adanya akumulasi sell ya. Selain itu, pergerakan dari indikator stokastik juga kalau kami lihat bahwa pergerakannya masih bertahan di area oversold-nya dan belum ada tanda mulai mereka bangkit menembus area oversold-nya ke area positif ya. Sehingga kami melihat pergerakan MTEK saat ini masih cenderung bergerak turun ya kembali ya. Dan hal ini terlihat dari tingkat dari indikator stokastik dan MACD-nya yang kompak bergerak di area negatif sehingga pergerakan MTEK saat ini masih cenderung bergerak turun hingga ke area supportnya yang berada terdekat ya ini berada di level 900 untuk titik support pertamanya. Dan jika misalkan pergerakan menembus support pertamanya, maka kemungkinan pergerakan bisa mencapai ke titik support kedua yang di level 880 ya. Jadi perhatikan ya karena Bapak Ibu karena kemungkinan pergerakan MTEK saat ini masih cenderung bergerak melanjutkan penurunannya kembali ya. Oke, selanjutnya kita lihat ya ini ada saham Antam ya. Kita lihat Antam. Antam, kita lihat bahwa Antam pergerakannya masih bertahan di area downtrend-nya dan kita lihat bahwa pergerakan Antam dari sejak 3 Februari lalu hingga saat ini, tepatnya 7 Maret 2023, pergerakannya masih bertahan di area downtrend dan nampaknya pergerakannya belum bisa menembus area trendline resistennya dan pada hari ini kami melihat pergerakan dari ANTA masih cenderung bergerak turun melihat di mana saldo dari indikator stokastiknya ini telah membentuk pola dead cross ya dan tidak mampu melanjutkan penguatan dan kini pergerakannya membentuk pola dead cross pada hari ini ya. Dan selain itu dari tingkat MACD juga kalau kita lihat bahwa pergerakan histogram MACD dan signal MACD-nya masih bergerak di area negatif sehingga kami menilai pergerakan Antam saat ini masih bergerak cenderung turun ya hingga ke area support terdekatnya yang ini berada di level 1930 dan jika misalnya pergerakan menembus area support pertamanya maka kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan pelemahan hingga ke area support kedua yakni berada di level area 1900. Oke, selanjutnya kita lihat ada BBRI ya. Oh sorry, ternyata BBRI sudah dibahas ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang terlambat silakan nanti nonton tayangan ulang kita webinar kita pada hari ini di YouTube kita nanti setelah kita selesai webinar.
Video ini akan kita upload kembali di YouTube kami, ya ini di YouTube Riset Philips Sekuritas Indonesia. Mungkin kita lanjutkan saja pertanyaan berikutnya, ya ini ada saham BBCA ya. Untuk saham BBCA, kita lihat bahwa pada hari ini BBCA dibuka menguat 0,30% dan nampaknya pergerakan BBCA sudah mulai ada tanda-tanda itu ya, naik kembali ya atau penguatannya. Hal ini terlihat di mana dari tengah volume sudah mencatatkan ada akumulasi buy diikuti dengan tingkat dari indikator stokastik yang di mana saat ini pergerakannya sedang menguji membentuk pola golden cross ya. Jadi sehingga jika misalkan pada hari ini pergerakan BBCA mampu membentuk pola golden cross ya indikator stokastiknya, maka pergerakan BBCA bisa cenderung menguat ya kembali ya. Jadi kami menilai pergerakan BBCA pada hari ini kemungkinan masih bisa bergerak menguat hingga ke area resisten terdekatnya, yaitu berada di level 8.450 untuk level resisten pertamanya. Dan jika misalkan bergerak mampu menembus area resisten pertama, maka kemungkinan pergerakan bisa melanjutkan penguatan hingga ke area resisten kedua, yang ini berada di level area 8.600. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya, ya ini ada BMRI. Untuk BMRI, kita lihat bahwa pada hari ini BMRI dibuka menguat 0,49% dan saat ini pergerakannya naik kembali jadi 0,74% dan nampaknya pergerakan BMRI saat ini sih akan menguji penguatannya kembali melihat di mana pergerakan BMRI masih bertahan di atas 521-nya dan selain itu tingkat volumenya juga sudah mencatatkan ada aksi buy ya, diikuti dengan pergerakan dari MACD yang dimana secara signal pergerakannya masih bertahan di area positif. Dan selain itu dari indikator dari stokastik juga kalau kita lihat bahwa saat ini pergerakannya sedang menguji untuk pola golden cross pada hari ini ya. Sehingga jika misalkan pergerakan dari indikator stokastik BMRI mampu membentuk pola golden cross, maka kemungkinan pergerakan BMRI bisa melanjutkan penguatannya kembali hingga ke area resisten terdekatnya yang ini berada di level 10.275 ya untuk level resisten pertama. Dan jika misalkan pergerakan menembus resisten pertamanya, maka kemungkinan pergerakan bisa menyumbang penguatan hingga ke area resisten kedua, yang ini berada di level area 10.450. Oke, selanjutnya kita lihat ya ini ada saham Adaro. Untuk saham Adaro, kita lihat bahwa pergerakan pagi ini Adaro bergerak turun ya, cenderung turun 1,03% dan nampaknya Adaro ini sejalan dengan harga komoditas dunia yang di mana pergerakan komoditas batu bara ini mencatatkan penurunan ya hingga 3%-an sehingga ini berdampak pada harga saham komoditas seperti Adaro yang saat ini kecenderungannya pergerakannya akan turun melihat di mana secara tingkat volumenya ini sudah mencatat akumulasi selnya diikuti dengan indikator stokastik yang di mana juga cenderungannya pergerakannya sudah mulai turun ya ke area oversold-nya sehingga pergerakan Adaro pada hari ini cenderungannya akan bergerak turun ya hingga ke area support terdekatnya, yakni berada di level area 2.815 untuk titik support pertama. Dan jika pergerakannya menembus area support pertama, maka kemungkinan pergerakannya bisa menunjukkan pelemahan hingga ke area support keduanya, yakni berada di level 2.715. Jadi perhatikan ya Bapak Ibu, nah nampaknya pergerakan ADO akan cenderung bergerak turun ya, mengikuti arah tren dari komoditasnya ya, yang juga bergerak turun. Oke, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya, ya ini ada saham CTRA ya. Kita lihat
saham properti pada hari ini. Oke, untuk properti atau CTRA, kita lihat bahwa pada hari ini pergerakannya ya, pergerakannya dibuka menguat tipis 0,53% pada hari ini, namun pergerakannya kalau kita lihat kemungkinan cenderung CTRA ini akan mengalami penurunan terlebih dahulu ya, melihat di mana secara tren CTRA ini masih bergerak di area downtrend, diikuti dengan di mana tingkat volumenya yang kita lihat ini masih mencatatkan akumulasi sell ya. Dan kita lihat juga bahwa hingga saat ini akumulasinya sudah mencatatkan 3 hari berturut-turut adanya akumulasi sell ya. Selain itu, dari indikator stokastik kita melihat pergerakan CTRA juga sudah mulai bergerak di titik jenuh belinya, yang dimana pergerakannya sudah mulai turun ke bawah, di mana mereka sudah mulai akumulasi sell ya. Dan pergerakan dari CTRA ini telah membentuk pola dead cross pada perdagangan 3 hari lalu, dan pergerakannya sudah turun hingga kemungkinan pergerakannya akan menembus area oversold-nya. Nah, untuk tingkat dari indikator MACD juga kalau kita lihat di mana indikator MACD secara histogram MACD-nya sudah mulai bergerak di area negatif diikuti dengan signal MACD yang di mana pergerakannya ini juga sudah mulai turun ya ke area negatifnya. Jadi kemungkinan pegangan CTRA saat ini akan cenderung bergerak melanjutkan pelemahan hingga ke area support terdekatnya, yaitu berada di level 940 untuk support pertama. Dan jika yang menembus support pertama, maka kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan pelemahan hingga ke area support kedua, yakni berada di level area 910. Oke, kita lihat ya ini selanjutnya, ya ini ada saham SMDR. Untuk SMDR, kita lihat bahwa pergerakan SMDR pada pagi hari ini pergerakannya tidak mampu bergerak menguat ya, dan saat ini pergerakan turun 0,94%, namun pergerakan dari SMDR saat jangka jangka pendek saat ini sedang menguji antara MA90 dan MA34-nya. Dan jika misalkan pergerakan SMDR ya pada hari ini atau pagi hari ini mampu berhasil melanjutkan penguatan atau berhasil menembus area MA90-nya, kemungkinan pergerakannya bisa saja menguat kembali hingga ke titik area resisten terdekatnya terlebih dahulu, ya ini berada di level 430 ya untuk level resisten pertamanya. Dan jika misalkan pergerakannya mampu menembus area resisten pertama, maka kemungkinan pergerakan bisa melanjutkan penguatan hingga ke area resisten kedua di level 440. Dan jika misalnya pergerakan bisa menembus area resisten pertama dan resisten kedua, maka pergerakannya bisa membentuk pola uptrend kembali ya untuk SMDR. Namun jika misalnya pergerakan SMDR tidak mampu bergerak menguat ke area resisten terdekatnya atau resisten pertamanya, maka kemungkinan pergerakan bisa saja cenderung akan koreksi terlebih dahulu untuk area titik support terdekatnya, yakni berada di level 410. Jadi diperhatikan ya Bapak Ibu untuk pergerakan SMDR sendiri. Untuk pergerakan hari ini apakah SMDR mampu bergerak menguat atau justru malah cenderung bergerak ke area koreksinya ya. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya, yaitu ada PNLF. Oke, kita lihat bahwa pergerakan PNLF ya pada hari ini, bahwa pergerakan PNLF pada pagi ini dibuka menguat ya 0,47% dengan dia berbentuk pola candle doji star ya. Dan nampaknya pergerakan PNLF saat ini sedang menguji penguatannya kembali, melihat di mana pergerakannya secara
tingkat volumenya ini terjadi akumulasi buy ya. Dan kalau kita lihat saat ini pergerakan PNLF ya, bahwa secara tren sedang menguji pola pembentukan area uptrend-nya ya. Lihat di mana pergerakannya dan ini sedang menguji pola uptrend-nya, sehingga kami melihat jika misalkan pada hari ini atau pagi hari ini PNLF mampu bergerak menguat hingga ke area resisten pertamanya, ya ini berada di level area 440, maka kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan penguatan hingga ke area resisten keduanya, ya ini berada di level 460-nya ya. Dan pergerakannya akan membentuk pola ke uptrend-nya kembali ya. Dan selain itu dari indikator stokastik kita lihat bahwa saat ini pergerakannya sedang menguji ya, di mana pergerakannya menguji antara titik dead cross maupun golden cross ya. Karena terlihat saat ini pergerakan dari stokastiknya ini menghimpit ya. Kita lihat menghimpit ya dan masih berada di area shortways-nya. Dan selain itu dari tingkat MACD, kalau kita lihat bahwa pergerakan dari histogram MACD dan signal MACD-nya ini masih bergerak di area positif. Jadi ada kecenderungan pergerakan PNF masih bisa menguat terbatas hingga ke area 440-nya terlebih dahulu. Namun jika misalkan pergerakan PNF-nya mampu bergerak menguat dan bergerak breakout ke bawah menembus area trendline support-nya, maka kemungkinan pergerakannya bisa ke area support terdekatnya terlebih dahulu, yang ini berada di level 410, hingga ke titik support keduanya, yang ini berada di level 390. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya, ya ini ada MDKA ya. Untuk MDKA, kita lihat bahwa pada pagi hari ini MDKA bergerak turun 0,23% dan nampaknya pergerakannya akan melanjutkan penurunan kembali, melihat di mana secara tren pergerakan MDKA ini masih menunjukkan ada pola downtrend, diikuti dengan tingkat volume yang mencatatkan akumulasi sell pada hari ini. Dan akumulasi sellnya juga kalau kita lihat ini sudah mencatatkan 4 hari berturut-turut ya, mengikuti dengan di mana candlestick-nya yang saham MDKA ini candle-nya juga sudah mulai mencatatkan penurunan selama 4 hari berturut-turut. Dan selain itu dari indikator stokastiknya juga kalau kita lihat bahwa di mana pergerakan candle indikator dari MDKA, indikator stokastik dari MDKA ini sudah juga mulai membentuk pola dead cross dan pergerakannya sudah bergerak turunnya hingga kemungkinan bisa menembus area oversold-nya. Dan selain itu dari indikator MACD juga kalau kita lihat ya Bapak Ibu sekalian, di mana pola candles pola indikator MACD dari MDKA ini juga cenderung bergerak turun ya ke area negatif ya secara dari indikator MACD histogramnya dari histogram MACD dari yang sudah bergerak negatif diikuti dengan signal MACD-nya juga sudah bergerak negatif. Jadi sehingga pergerakan MDKA kami menilai akan cenderung bergerak turun kembali hingga ke titik area support terdekatnya terlebih dahulu, yang ini berada di level 4.340 untuk titik support pertamanya. Dan jika misalkan pergerakan menembus support pertama, maka kemungkinan pergerakannya bisa menjam pelemahan hingga ke titik area support kedua, yang ini berada di level 4.260 ya. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya, ya ini ada UNTR. Oke, untuk UNTR nampaknya pergerakan UNTR pada hari ini akan cenderung bergerak koreksi terlebih dahulu, melihat di mana kalau kita tarik ke belakang sama pada tanggal 28 Februari di mana pergerakan UNTR ini membentuk pola gap up ya yang cukup tinggi sekali, dan nampaknya pergerakan hari ini kami melihat akan cenderung bergerak koreksi terlebih dahulu dikarenakan adanya aksi profit taking yang diakibatkan pergerakan mereka yang sempat melejit pada 28 Februari lalu ya. Sehingga untuk hari ini pergerakan UNTR saat ini akan cenderung bergerak turun terlebih dahulu hingga ke area support terdekatnya, yang ini berada di level 27.000.
Oke, kita lanjutkan ya. Selanjutnya ya ini ada saham BHIT. Untuk BHIT kita lihat bahwa saat ini pergerakannya masih belum ada pergerakan ya. Dengan kalau kita lihat candle saat ini pergerakannya membentuk doji dan nampaknya pergerakan BHIT kalau kita lihat secara jangka pendek saat ini jika misalkan BHIT mampu bergerak menguat melewati garis level di MA21, maka kemungkinan pergerakannya bisa menguat terlebih dahulu hingga ke area titik resisten terdekatnya, yaitu berada di level 57 ya. Namun jika misalkan pergerakan BHIT tidak mau bergerak menguat menembus MA21-nya ya, atau ke resisten terdekatnya, maka kemungkinan pergerakan BHIT bisa saja bergerak turun ya, kembali hingga ke titik support terdekatnya, ya ini berada di level 55 ya. Jadi perhatikan ya Bapak Ibu karena kemungkinan BHIT bahwa pergerakannya masih bisa adanya cenderungan naik ataupun turun ya pada hari yang melihat di mana tingkat volume yang saat ini masih terbilang kecil dan tingkat transaksinya yang masih kecil sekali ya. Dengan tingkat volume juga kalau kita lihat masih adanya pergerakan yang masih tipis dan selain itu dari indikator stokastik yang saat ini BHIT ini masih berada di area overshot-nya ya. Oke, kita lanjutkan selanjutnya ya ini ada saham GGRM. Untuk GGRM kita lihat bahwa pada hari ini pergerakan GGRM tidak menguat ya dan saat ini pada pembukaannya GGRM telah turun 2%-an dan nampaknya pergerakan GGRM akan cenderung secara jangka pendek akan cenderung bergerak koreksi terlebih dahulu dikarenakan adanya aksi profit taking ya. Terlihat di mana pergerakan GRM selama 3 hari berturut-turut sempat gerak menguat. Jadi sangat wajar jika misalkan pada hari ini pergerakan GRM akan turun dikarenakan adanya aksi profit taking oleh investor. Jadi sehingga pergerakan GRM kami menilai akan turun terlebih dahulu hingga ke area support terdekatnya, yakni berada di level 25.200 ya untuk titik support pertamanya. Dan jika misalnya pergerakan menembus area support pertamanya, maka kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan pelemahan hingga ke titik support kedua, yakni berada di level area 23.775. Oke, kita lanjutkan. Ya ini ada saham ISAT-nya. Untuk saham ISAT, kita lihat bahwa pergerakan ISAT saat ini pada pembukaannya, ini bergerak turun 1,40% dan nampaknya pergerakan ISAT pada pagi hari ini akan cenderung bergerak koreksi terlebih dahulu mengingat di mana pergerakan ISAT sudah sempat melesatnya cukup tinggi dan kalau kita tarik garis ini, pergerakan ISAT ini sudah menguat selama 2 pekan berturut-turut ya dan kita lihat pergerakan ISA dari 10 Februari lalu hingga saat ini pergerakannya bergerak ke area uptrend ya dan nampaknya pergerakan pada hari ini akan cenderung koreksi terlebih dahulu dikarenakan pergerakannya adanya aksi profit taking oleh investor saat ini ya dan saat ini pergerakannya kemungkinan akan cenderung turun ke area titik support terdekatnya terlebih dahulu, ya ini berada di titik level 6.900 untuk titik support pertamanya. Dan jika misalkan pergerakan mau nembus area support pertama, maka kemungkinan pergerakan bisa melanjutkan pelemahan hingga ke area titik support kedua, yang ini berada di level 6.775. Oke, kita lanjutkan. Saham berikutnya ya ini ada Elsa ya. Toh ternyata Elsa sudah dibahas ya. Kita lanjutkan saja. Pegas. Untuk Pegas kita lihat bahwa pergerakan Pegas pada hari ini bergerak turun 0,63% dan nampaknya pergerakan Elsa akan pada hari ini akan cenderung bergerak koreksi terlebih dahulu melihat di mana pergerakan tingkat volume yang sudah mencatat ada akumulasi sell diikuti dengan indikator stokastik yang di mana sudah mulai menunjukkan adanya tanda-tanda jenuh beli dengan dia membentuk pola dead cross pada hari ini ya dan polanya sudah mulai turun ya pergerakannya dari atas overbought-nya. Jadi kami menilai pergerakan dari Pegas saat ini akan cenderung bergerak
bergerak ke area koreksinya terlebih dahulu ke titik support terdekatnya, yakni berada di level area 1580 untuk titik support pertamanya. Dan jika misalkan pergerakan menuju support pertama, maka kemungkinan pergerakannya akan melanjutkan pelemahan hingga ke area titik support kedua, yakni berada di level area 1555. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, ya ini ada saham ASA ya. Kita lihat untuk ASA, nampaknya pergerakan ASA pada hari ini pergerakannya akan cenderung bergerak turun ya. Melihat di mana pergerakan ASA secara tren ini masih melanjutkan pola downtrend-nya, diikuti dengan tingkat volumenya yang sudah mencatatkan akumulasi sell ya. Selain itu, dari tingkat indikator stokastik kita lihat di mana pergerakan dari indikator stokastik ASA ini pergerakannya masih bertahan di area oversold, dengan dia pergerakannya cenderung membentuk pola area dead cross ya. Dan dari indikator MACD juga kalau kita lihat bahwa pergerakan histogram MACD dari ASA sendiri ini masih bertahan di area negatif, diikuti dengan signal MACD-nya yang juga turun ke bawah ke area negatifnya. Sehingga kami menilai pergerakan saham ASA akan cenderung bergerak turun terlebih dahulu ke area titik supportnya, yakni berada di level 830. Oke, selanjutnya kita lihat ada saham MTEL ya. Untuk saham MTEL, kita lihat bahwa pergerakan MTEL saat ini bergerak dibuka menguat ya, 2,16%, dan nampaknya pergerakan MTEL ini dikarenakan ada sentimen dari di mana MTEL akan melakukan buyback kembali sahamnya, dan nampaknya menjadi sentimen positif dari saham MTEL ya. Dan kita lihat bahwa pergerakan MTEL pada pagi hari ini dibuka gap up ke atas ya, dan selain itu pergerakan MTEL saat ini akan cenderung bergerak menguat, di mana pergerakan volume juga terjadinya agak akumulasi buy yang cukup meningkat ya, dengan diikuti dari indikator stokastiknya yang di mana pergerakan dari saham MTEL ini cenderung sudah bergerak membentuk pola golden cross ya, diikuti dengan dari apa namanya dari MACD-nya, di mana histogram MACD-nya sudah bergerak di area positif. Jadi sehingga kami menilai pergerakan MTEL akan cenderung bergerak menguat hingga mencapai ke titik area resisten terdekatnya terlebih dahulu, yang ini berada di level 720 ya, untuk di level resisten pertamanya. Dan jika misal pergerakannya MTEL mampu menaklukkan resisten pertama, maka kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan penguatan hingga ke titik area resisten kedua, yang ini hingga mencapai ke level resisten 730. Oke, selanjutnya ya ini kita lihat ada saham BBTN ya, kita lihat. Untuk BBTN, kita lihat bahwa pada hari ini BBTN dibuka menguat 0,78%, dan nampaknya pergerakan BBTN saat ini sedang menguji adanya penguatan ya, melihat di mana volumenya sudah mencatatkan ada akumulasi buy, diikuti dengan tingkat dari indikator stokastiknya nih, Bapak Ibu. Kita lihat bahwa tingkat indikator stokastik dari BBTN ini sudah mulai bergerak menunjukkan ada penguatan, dan dia membentuk pola golden cross ya pada hari ini ya. Dan jika misalkan pergerakannya mampu bergerak melewati area oversold-nya ke area positif, maka kemungkinan pegang BBTN bisa menyebabkan penguatan hingga mencapai ke area resisten pertamanya, yang ini berada di level 1310 ya, untuk level resisten pertamanya. Dan jika misalkan pergerakan BBTN mampu menembus resisten pertama, maka kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan penguatan hingga ke area resisten kedua, yang ini berada di level 1330. Oke, mungkin cukup sekian untuk webinar kita pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir dalam webinar kita. Dan mohon maaf jika ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kami jawab, dikarenakan memang adanya keterbatasan waktu. Namun jangan putus hati, karena kita akan hadir setiap harinya ya, Senin sampai Jumat, pukul 08.30 hingga 09.30. Jadi tetap stay tune dengan webinar kami lainnya ya, setiap paginya, dengan acara kami ya.
Mungkin cukup sekian pada hari ini. Terima kasih semuanya sudah hadir. Happy cuan dan happy trading bagi kita semuanya. Terima kasih.